Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan oleh Allah di majelis kita di masjid rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengucurkan barokahnya kepada kita dan juga rahmat, kasih sayang, ketenangan kepada kita sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah SAW, bahwa siapapun yang berkumpul di salah satu rumah Allah semata-mata untuk mengkaji kitab Allah, mengkaji ajaran Islam ini, maka Allah akan memberikan ketenangan, rahmat, dan juga dicatat ya sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kajian ini dalam program ilmu syar'i dasar ya, kita mengkaji ilmu-ilmu dasar ya, yaitu akidah, akhlak, fikih, tafsir dan hadis insyaallah. Dan di ahad yang kedua ini kita membahas tentang ilmu akhlak. Sebagaimana kita tahu bahwa rukun ya ajaran Islam, rukun agama ya, sebagaimana yang diajarkan melalui malaikat Jibril ya, yang bertanya kepada Rasul tentang 3 hal. Yang pertama, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Lalu disebutkanlah 5 rukun Islam dan rinciannya dipelajari dalam ilmu fikih. Lalu bertanya tentang iman, diberitahukan rukun iman yang 6 ya, dan pembahasannya ada dalam ilmu akidah. Dan yang ketiga bertanya tentang ihsan. Lalu dijawab oleh Rasulullah, ihsan itu adalah an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya, melihat Allah. Fa ilam takun tarahu, jika engkau tidak mampu melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihatmu. Nah, ini adalah ihsan. Dan mungkin banyak yang luput dari ihsan ini. Kita sering mengenal ya rukun Islam, rukun iman, tetapi masih banyak yang tidak tahu rukun ihsan ya. Ihsan itu rukunnya ada 1 ya, sebagaimana dalam hadis ini, kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, dan jika tidak bisa ya, maka yakinilah bahwa Allah itu melihatmu. Maknanya itu apa? Adalah maknanya muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasakan kehadiran Allah. Itu adalah rukun ihsan. Nah, tentang ihsan ini pembahasannya dipelajari secara lebih luasnya dalam ilmu akhlak ya, atau nama lainnya ilmu tasawuf. Walaupun sebagian orang terkesan istilah tasawuf itu ya identik dengan
aliran kebatinan yang terkadang punya cara-cara ritual sendiri, ya, memang tidak lepas dari penyimpangan yang ada, ya, orang yang menyematkan dirinya dengan tasawuf ini atau orang-orang sufi. Tapi bukan berarti kemudian mengeneralisir ya bahwa seluruh tasawuf itu sesat, tidak. Ada para ulama-ulama yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ya dalam ilmu tasawuf ini. Maka kita pelajari ya dari para ulama-ulama itu ya yang masih berpegang teguh di atas kebenaran. Sedangkan yang batil-batilnya tentu kita harus tinggalkan. Kitab yang kita pelajari ini adalah Tahdzib ya, Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini dipilih, diringkas dari ringkasan. Jadi dari ringkasan itu diringkas lagi. Ya, ringkasan Minhajul Qasidin. Ya, kalau ini diringkasnya oleh Muhammad Shalih bin Ahmad Al-Gharbi ya. Ulama kontemporer. Ini di buku ini ditulis tahun 1421 Hijriah. Sedangkan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidinnya itu adalah ditulis oleh Abdurrahman Ibnu Qudamah ya Al-Maqdisi. Yang masih satu keluarga dengan Muwafaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang ahli fikih dalam mazhab Hanbali. Ya, yang memiliki karya-karya yang sangat besar. Misalnya karya Al-Mughni ya tentang pengkajian fikih yang sangat luas, cukup luas. Itu Muwafaquddin. Nah, kalau yang menulis ini bukan Muwafaquddin, jadi Ibnu Qudamah yang lain. Masih satu keluarga. Ya, Minhajul Qasidin itu mukhtasar, meringkas. Meringkas dari mana? Meringkas dari karyanya Ibnu Jauzi. Jadi Minhajul Qasidinnya sendiri karya Ibnu Jauzi, ya rahimahullah. Ibnu Jauzi ulama yang cukup banyak menulis dalam bidang ilmu ini, ilmu akhlak atau juga sering diistilahkan dengan tazkiyatun nafsi ya, atau tarbiyah ruhiyah dan sebagainya. Itu beliau banyak menulis kitab-kitab, diantaranya Minhajul Qasidin. Dan Minhajul Qasidin ini sebetulnya dari mana asalnya? Ya, sebetulnya asalnya dari kitab Imam Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali itu sangat terkenal, beliau sangat luar biasa kitabnya itu, sehingga banyak digunakan oleh para ulama, para pelajar ya di dalam mempelajari tentang ilmu akhlak atau ilmu tasawuf ini. Jadi sebetulnya ini intisari yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu Imam Ghazali rahimahullah. Kita mulai masuk ke pembahasan awal. Dalam kitab asalnya yaitu Ihya Ulumuddin. Jadi sebetulnya ini hanya ringkasan, intisari. Kalau kita baca di Ihya Ulumuddin itu semuanya ada. Cuman bahasanya kan lebih panjang lebar. Ya, terus bahasanya juga cukup berat ya, bahasa-bahasa beliau.
karena di sana ada logika-logika ya, itu yang dibangun dengan ilmu logika, ilmu mantik dan sebagainya. Jadi ini ringkasan diambil yang paling intinya, intisarinya. Jadi di dalam Ihya Ulumuddin ya secara asal itu ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama yang disebut dengan rubul ibadat ya. Jadi berisi 4 pembahasan. 1/4-nya adalah tentang ibadah. Dan ibadah di sini tidak dibahas dari sisi hukum-hukum fisiknya, karena kalau pembahas ibadah dari sisi hukum fisik itu adalah wilayah pembahasan ilmu fikih. Ya, apakah ini halal, haram, wajib, mandub, makruh, itu wilayah ilmu fikih, membahas secara hukum amalan. Ya, tetapi ibadah di sini dibahas dari sisi yang berkaitan dengan hati. Ya, makanya nanti ketika membahas tentang toharo, bersuci, apa rahasianya? Rahasia toharo, rahasia sholat. Jadi bagaimana keadaan hati ketika sholat itu. Bukan hukum fisiknya, bukan hukum gerakan-gerakan fisik, karena itu wilayah ilmu fikih. Ya, makanya kalau orang tidak mempelajari ilmu ini ada kekurangan. Ya, karena ilmu fikih itu hanya membahas tentang hukum secara fisik yang terlihat, gerakan-gerakannya, ya kan, rukunnya apa saja yang terlihat saja. Ketika orang sholat sudah melaksanakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, ya kan, tata caranya, urutannya yang benar, bacaannya ya, maka itu sudah sah gitu. Tetapi kan belum tahu kondisi hati dia ketika sholat itu bagaimana. Ya, nah itu nanti memang bisa saja sholatnya sah, tetapi bagaimana pahalanya? Pahalanya bagaimana? Pahalanya itu kan adalah tergantung ya bagaimana kondisi hati dia, kehusuan dia di dalam sholat. Itu sangat dipengaruhi. Nah, maka itu dipelajari bagaimana kondisi hati untuk bisa mencapai kepada kehusyuan. Ya, itu dipelajari dalam ilmu ini, dalam ilmu akhlak atau ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nafsi. Ya. Jadi dalam hal istilah tidak ada masalah, karena ketika misalnya sebagian ulama yang menolak istilah tasawuf, ya pada hakikatnya mereka membahas juga yang dibahas tasawuf itu. Jadi dalam hal istilah tidak perlu ada perdebatan, la musyahata fil istilah ba'da fahmil makna atau ba'da ittifaqil makna. Ya, inti yang dibahasnya sama, mau dinamakan apa saja silakan, tidak jadi masalah. Ya, karena hakikatnya yang Ibnu Jauzi yang menulis Minhajul Qasidin itu juga banyak mengkritik Imam Ghazali, ya, banyak mengkritik yang menggunakan istilah-istilah tasawuf. Ya, pada hakikatnya beliau juga membahas ilmu tasawuf itu sendiri. Jadi yang pertama adalah ibadah, bagian ibadah. Yang kedua ada tentang kebiasaan sehari-hari, tentang adab, ya adab-adab sehari-hari dari makan, minum, tidur, bergaul, ya, perjalanan dan sebagainya. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah rubu al-muhlikat. 1/4 ya, yang berisi tentang hal-hal yang bisa mencelakakan, muhlikat. Nah, ini sangat penting sekali diketahui ya oleh setiap muslim agar bisa terhindar dari akhlak-akhlak tercela, dari penyakit-penyakit hati. Ya, dari mulai sombong,
ya, kemudian ria gitu ya. Syahwat, bagaimana mewaspadai syahwat perut, syahwat kemaluan gitu kan. Itu semua hal-hal yang bisa mencelakakan. Itu bagian ketiga yang dibahas. Dan yang terakhir, bagian yang terakhir baru dibahas tentang al-munjiyat, hal-hal yang menyelamatkan. Jadi yang bisa menyelamatkan apa saja, dimulai dari tobat, dari sabar ya, jujur. Jadi akhlak-akhlak terpuji, akhlak-akhlak terpuji. Ya, zuhud dan sebagainya. Nah, ketika masuk ke yang pertama, bagian pertama tentang ibadah, ya sebetulnya di kitab Ihya Ulumuddin atau Minhajul Qasidin dan Mukhtasarnya itu memang memulai dengan tentang masalah ilmu. Jadi ilmu itu dimasukkan ke dalam pembahasan tentang ibadah. Karena thalabul ilmu itu ibadah. Thalabul ilmi fardhu. Ya. Karena tidak mungkin orang bisa melaksanakan ibadah yang benar, ya, sampai kepada akhlak yang benar dan sebagainya, ketakwaan, tanpa tidak diawali dengan ilmu dulu, begitu. Sehingga diawalkanlah pembahasan tentang bagaimana menuntut ilmu itu. Nah, tetapi di kitab yang ringkasan ini, Tahdzib ini, ya, itu didahulukan tentang niat. Ya, sebenarnya niat ini masuk ke pembahasan hal-hal yang menyelamatkan, yang bagian keempat tadi. Tentang niat itu dibahasnya di situ, ikhlas. Tetapi kemudian ini didahulukan, ya, gitu, dengan memperhatikan pentingnya niat itu. Ya, sebagaimana juga kita lihat karya-karya para ulama selalu diawali dengan bab niat. Karena memang niat itu, ya, sebelum bahkan menuntut ilmu pun kita awalin niat dulu kan gitu. Kalau niatnya salah dalam menuntut ilmu maka rusak. Aktivitas, kegiatan menuntut ilmu kita jadi rusak kalau kita punya niat yang salah. Maka kita harus perbaiki dulu niat. Ya, makanya Imam Bukhari memulai hadis Sahih Bukharinya dengan hadis niat. Kemudian juga Imam Nawawi dalam kitab-kitabnya selalu diawali dengan hadis niat. Ya, kitab Arba'in, nanti yang kita pelajari hadis Arba'in, yang pertama itu hadis niat. Riyadhus Shalihin. Ada masuk Riyadhus Shalihin juga akan sama-sama kita bahas. Karena di sini memuat hadis-hadisnya. Jadi yang dibahas dalam ilmu akhlak atau ilmu pensucian jiwa, ya, bagaimana konsepnya, rumusan-rumusannya, ya, itu diantaranya ada dalam kitab yang kita bahas, Minhajul Qasidin. Nah, tetapi untuk melihat hadis, kumpulan hadis-hadisnya, itu kita bisa lihat di Riyadhus Shalihin. Jadi Riyadhus Shalihin ini mengumpulkan hadis-hadis tentang masalah akhlak ini, tentang masalah tazkiyatun nafsi ini. Dikumpulkan dan sangat bagus sekali penyusunan beliau. Makanya kitab ini dipelajari di mana-mana, ya. Ini luar biasa Imam Nawawi, ya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, beliau berusia pendek, hanya 45 tahun usianya Imam Nawawi itu, tetapi keberkahan ilmunya sangat luar biasa. Dari mulai karya yang terkecil, yaitu Arba'in, hadis Arba'in, 42 hadis yang kita kaji, Pak. Ya, gitu, sampai yang paling terbesar karya beliau itu. Ya, misalnya dalam bidang fikih, ya, beliau memang ahli fikih, bahkan sebagai
pentahkiknya dalam madhab Syafi'i. Jadi yang menguatkan, yang meneliti, menganalisis ya dalil-dalilnya sampai kemudian mengeluarkan inilah madhab yang mu'tamad ya, yang menjadi pegangan dalam madhab Syafi'i, yaitu kitab Al-Majmu ya. Al-Majmu di situ perdebatan, perbandingan madhab, menganalisis dalil-dalil ya. Beliau di situ mensyarah kitab dalam madhab Syafi'i, yaitu kitab Al-Muhadzab yang ditulis oleh Imam Asy-Syirazi. Itu disyarah oleh Imam Nawawi ya dalam kitabnya Al-Majmu. Nah, itu sangat terkenal sekali, digunakan oleh para ulama ya, dimanapun, di berbagai negara. Jadi dari mulai yang terkecil sampai yang tertinggi. Dan tidak hanya itu saja, banyak sekali. Dalam bidang tasawuf, dalam bidang ilmu tazkiyatun nafsi juga, selain Riyadhus Shalihin, beliau juga ada kitab lain lagi kayak Bustanul Arifin ya, misalnya. Itu juga sama kajian tentang ini ya. Luar biasa ya, 45 tahun tapi usianya berkah. Kenapa? Karena ada kisah Imam Nawawi itu waktu masih kecil, sekitar usia 5 tahunan ya. Itu kan ditarik sama teman-temannya, diajak main, dia nangis. Ya kan, tidak mau main, nangis. Diajak main itu nggak mau, dia langsung pergi sendiri ngambil Quran, baca Quran. Cinta ilmu dari sejak kecil itu. Ya kan, makanya sangat cepat sekali ya beliau bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi ulama. Bahkan dalam satu hari itu diceritakan, dalam satu hari ya beliau mempelajari 12 ilmu. 12 ilmu belajarnya itu. Begitu. Ya, kita baru beberapa pelajaran ya dalam sehari. Nah, baik, kita masuk ke tentang niat. An-niyatu wa haqiqatuha wa fadluha wa ma yata'allaqu bidzalik. Niat ya, hakikatnya, keutamaannya, dan apa yang berkaitan dengan niat itu. Ini disebutkan ayatnya surat Al-An'am 52. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ya, dan janganlah kamu mengusir ya, atau meninggalkan orang-orang yang berdoa, beribadah kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang, yang mereka itu mengharapkan wajahnya. Yuriduna wajha. Al-An'am ayat 52. Wal muradu bil iradah, yang dimaksud dengan iradah ya, yuriduna, kamu menginginkan, maknanya adalah an-niyah, niat. Ya, maknanya adalah niat. Nah, kemudian hadis yang terkenal tentang niat dari Umar bin Khattab. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, amal itu hanyalah tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya pahalanya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin dia dapatkan, aw imra'atin yatazawwajuha,
atau perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya itu ya akan mendapatkan sesuai dengan hijrah yang dia tuju. Ya, jadi amalan tergantung kepada niat. Ya, sangat mempengaruhi hasil ya yang didapatkan dalam amalan itu. Walaupun amalannya sama. Amalannya sama, menuntut ilmunya sama, sholatnya sama, baca Qur'annya sama, tapi itu bisa berbeda hasilnya tergantung niat dalam hati kita. Ya, makanya betul-betul kita mengikhlaskan niat kita karena Allah. Ya, untuk bisa mendapat ilmu dan ilmu itu kita amalkan tanpa diiringi oleh tujuan-tujuan lain. Ya, lalu berikutnya hadis dari Abi Musa, dia berkata, seorang laki datang kepada Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, ara'aitar rajul, apakah engkau melihat seorang yang berperang karena berani saja, yuqatilu hamiyatan, ya karena fanatisme, wa yuqatilu riya'an, berperang karena riya, ayu dzalika fi sabilillah, yang mana dari hal itu yang di jalan Allah. Maka Rasulullah menjawab, ya man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Siapa yang berperang agar kalimat Allah itu menjadi tinggi, jadi tujuannya meninggikan kalimat Allah, maka itulah yang fisabilillah. Ya, kalau yang tujuannya hanya untuk disebut pahlawan, berani, hanya untuk membela kelompoknya, fanatisme golongan, ya, atau karena riya, ingin dilihat oleh orang lain, ingin disebut sebagai orang yang berani, ya, terjun ya di dalam perang atau di dalam berbagai aktivitas amal soleh, ya, terjun membantu bencana, ya, orang-orang yang terkena bencana, ya, karena ingin disebut sebagai relawan, ya, ingin disebut sebagai orang peduli, karena ingin dilihat oleh orang lain, ya, maka itu bukan fisabilillah. Fisabilillah itu adalah meninggikan kalimat Allah. Tujuannya itu karena Allah, keikhlasan. Ya, tapi bukan berarti ketika kita diwaspadai dengan sikap riya lalu tidak mau beramal, itu salah. Bahkan para ulama mengatakan orang yang meninggalkan amal karena riya, ya itu riya juga. Ya, termasuk riya juga. Jadi ini menunjukkan kita harus bersungguh-sungguh menjaga niat. Ya, bukan malah meninggalkan amal, gitu ya. Saya emang gak mau beramal, takut riya. Ya, itu salah. Justru kita harus bersungguh-sungguh menghindarkan. Ya, itu bisa jadi dia muncul, tapi setiap kali dia muncul maka kita harus menyingkirkan, ditepis, ya, riyanya itu. Ya. Lalu ada hadis di sini disebutkan orang yang tidak ikut berperang, ya. Ini dalam perjalanan perang Tabuk. Ya, perang Tabuk itu kan perang yang cukup berat. Makanya pasukannya juga disebut Jaisul Usroh, pasukan yang sulit. Ya, karena itu terjadi tahun berapa? 9 Hijriah. Akhir itu masa-masa akhir. Ketika umat Islam sudah banyak. Karena kan setelah Fatu Mekah, ya, orang-orang pada masuk Islam. Sangat banyak sekali jumlah kaum muslimin pada saat itu. Sekitar berapa ya? 30.000 orang mungkin ada, ya, yang ikut dalam perang Tabuk itu. Sehingga
banyak juga yang ingin ikut tapi karena persediaan perang itu tidak mencukupi, sehingga banyak yang menangis karena tidak bisa ikut dalam jihad, dalam perang Tabuk itu. Dan disitulah Rasulullah kan menganjurkan untuk berinfak. Dan para sahabat telah membuktikan iman mereka dengan infak yang sangat luar biasa. Ya, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Umar menginfakkan setengah dari hartanya. Ya, karena Umar ketika datang kepada Rasulullah, saya akan menginfakkan setengah harta saya. Ya, saya ingin mendahului Abu Bakar, gitu kan, kepada Rasul. Ya Rasul, ya saya menginfakkan setengah harta. Ya, maka kata Rasulullah, tadi ya sebelum engkau ke sini itu sudah lebih dulu Abu Bakar. Dan dia menginfakkan seluruh hartanya. Ya, maka Umar bin Khattab merasa saya tidak bisa mendahului Abu Bakar. Jadi dalam setiap amal soleh, Umar itu tidak bisa mendahului Abu Bakar. Ya, selalu Abu Bakar itu di depan. Ya, jadi infak yang sangat luar biasa. Utsman bin Affan menginfakkan yang sangat besar, begitu juga Abdurrahman bin Auf, ya, sahabat-sahabat yang lain. Nah, dalam perjalanan Rasulullah SAW bersabda dalam perjalanan perang Tabuk itu, laqad khalaqtu bil Madinah rijalan. Kalian telah meninggalkan di Madinah orang-orang yang maqata'tum wadiyan, mereka tidak melewati lembah, wala salaktum tariqon, tidak melewati jalan. Ya, jadi tidak ikut bersama-sama dengan kita melakukan perjalanan ini. Mereka tertinggal di Madinah, tidak bisa ikut. Tetapi mereka mendapatkan pahala yang sama dengan kalian. Syarakukum fil ajri. Ya, yaitu apa? Mereka terhalang, habasahumul maron. Ya, mereka terhalang oleh sakit. Ya, mereka tidak bisa berangkat karena uzur. Ya, ada sakit, ada berbagai macam, karena memang tadi tidak ada perbekalan yang cukup untuk melakukan perjalanan. Ya, maka ini menunjukkan betapa besarnya niat itu. Walaupun orang tidak bisa berangkat, tetapi sudah ada niat yang kuat dalam hatinya ingin berangkat, maka dengan niatnya itu dia akan diberi pahala. Jadi makanya penting sekali kita punya niat yang kuat, yang tekad yang kuat dalam melakukan ibadah. Ya, makanya orang yang biasa ya ketika sehat, ketika kuat melakukan ibadah, sholat sunnah, misalnya dia merutinkan amalan-amalan yang sunnah. Ya, ketika sakit terhalang dari kebiasaannya, karena memang betul-betul udzur, ya tidak mampu, ya bagaimana lagi kalau orang sakit gitu kan, tidak bisa melakukan seperti kebiasaannya, maka dia tetap akan mendapat pahala sebagaimana dia biasa melakukan. Makanya orang yang sholat sambil duduk karena sakit tidak kuat untuk berdiri, ya dia tetap akan mendapatkan pahala yang sama seperti dia sholat sambil berdiri. Dia tidak bisa berdiri itu karena terhalang oleh sakit. Pahalanya sama. Pahalanya sama. Ya, berbeda dengan sholat sunnah ya. Kalau sholat sunat berdiri itu bukan termasuk rukun yang wajib. Kalau orang sholat sunnah itu boleh untuk tidak berdiri sambil duduk. Nah, cuman orang sebetulnya dia mampu untuk berdiri, tapi dia milih duduk, ya tentu pahalanya beda. Ya, kalau dalam sholat sunnah. Kalau dalam sholat wajib dia mampu berdiri tapi tidak berdiri, nah itu tidak sah sholatnya, karena rukun dalam sholat wajib. Nah itu hukum, itu fikih ya, tentang fikihnya.
Ya, nah tentang masalah akhlaknya adalah niatnya tadi itu. Nah, di sini menarik diberikan pembagian tentang niat itu. Ini kaidah yang harus kita pahami. Wa'lam, dan ketahuilah annal a'mala tanqasimu ila salasati aqsam. Ketahuilah amalan itu terbagi kepada 3 macam. Ya, 3 macam itu saya sebutkan secara cepat. Yang pertama maksiat, 2 ketaatan, 3 ya sesuatu yang mubah yang boleh dilakukan. Nah, bagaimana niat itu dikaitkan dengan 3 macam amalan ini? Al-qismul awal, bagian pertama, al-ma'asi, maksiat. Fala tataghayyaru an maudi'iha binniyah. Maksiat itu tidak berubah dari posisinya dia sebagai maksiat dengan niat. Ya, harusnya melakukan maksiat, saya melakukan ini kan karena Allah gitu kan, niat, ikhlas. Ya tetap tidak akan merubah yang haram jadi halal. Maksiat tetap maksiat apapun niatnya. Mislo, di sini dikasih contoh, man yabni masjid. Ya, si orang yang membangun masjid, ya ini perlu hati-hati nih. Yang membangun masjid dengan harta haram, dia memaksudkan kebaikan dengan hal itu. Ya, dia mencuri, tapi kan niat saya buat bangun masjid. Korupsi, ya, niatnya bukan buat bangun masjid. Ya, tetap haram. Jadi niat tidak merubah sesuatu yang haram, yang maksiat. Fa inna niyata la tu'athiru fi. Niat tidak berpengaruh padanya. Fa inna qasdal khairi bi syarri syarrun akhar. Ya, karena memaksudkan kebaikan dengan melakukan keburukan adalah keburukan yang lain. Jadi niatnya bukan baik, tetap malah jadi buruk niatnya itu. Ya. Jadi begitu, itu yang pertama, kemaksiatan. Yang kedua, ketaatan. At-ta'at wa hiya murtabitatun bin niyat fi asli sihatiha wa fi tadu'ufi fadliha. Dalam hal ketaatan, niat itu ya sangat terikat, ya amalannya itu terikat dengan niat dalam 2 hal. Satu, ya dalam asal sahnya niat itu. Yang kedua, dalam ya bertingkatnya ya atau berlipat gandanya keutamaan. Jadi makanya yang dimaksud dengan innamal a'malu binniyat, amal tergantung niat, maksudnya adalah amalan syariat. Ya, bukan amalan yang maksiat, bukan. Tapi amalan syariat. Nah, baru itu tergantung niat. Kalau amalan maksiat kan bukan innamal a'malu binniyat, bukan. Tidak masuk. Yang masuknya itu adalah amalan ketaatan, atau juga yang ketiga juga nanti bisa dipengaruhi oleh niat, yaitu hal yang mubah. Ya, amal aslu, adapun asal, fahuwa an yanwiya ibadat Allah Ta'ala la ghaira. Dia berniat ibadah kepada Allah, bukan yang lain. Jadi ini maksudnya ikhlas. Niat yang ikhlas, karena ini adalah syarat ya, sahnya amalan tersebut, diterimanya amalan tersebut. Niatnya karena Allah, sholat karena Allah, ya sedekah karena Allah, ikhlas. Nah, maka itu syarat. Kalau bukan karena Allah, maka tidak sah. Ya, amalannya itu tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Ya sama seperti dia tidak beramal. Ya itu ya asal, niat asal. Ya, fa inna war riya asharat maksiatan. Kalau dia berniat untuk riya,
maka amal ketaatan itu jadi maksiat. Jadi maksiat. Kalau kita melihatkan untuk riya, ingin dilihat orang, pamer, ya, pamer dengan berinfak yang besar, yang banyak diumumkan, ya, pamer. Maka amal solehnya yang terlihat itu amal soleh, ketaatan, walaupun dia misalnya wujudnya ada, ya, dia infaknya besar, masjid sebagainya, wujudnya ada, tetapi kalau niatnya riya menjadi maksiat. Wa amma tadawuful fadli, dan adapun berlipat gandanya keutamaan, ya, jadi niat tidak hanya menjadi amal itu sah diterima oleh Allah, tapi juga membuat amal itu walaupun amalnya satu bisa berlipat ganda pahalanya, bisa berlipat-lipat. Dan itu akan berbeda antara satu orang dengan lainnya, walaupun pekerjaannya sama, amalannya sama, tetapi karena niatnya beda, ya artinya punya tujuan-tujuan yang banyak dalam satu amalan, itu bisa berpahala ganda. Contohnya apa, ya? Nah, ini prinsipnya fabikasrotin niyatil hasana, dengan banyaknya niat yang baik. Fa inna ta'atal wahidah, sesungguhnya ketaatan yang satu ketaatan, yumkinu an yanwiya biha khairatin katsirah, mungkin dia bisa berniat dengan ketaatan itu banyak kebaikan. Fa yakunu lahu bi kulli niyatin thawab, maka dia akan menjadi, bagi setiap niat itu ada pahala. Idz kullu wahidatin minha hasanah, di mana setiap satu darinya adalah kebaikan. Summa tada'afa kullu hasanatin asyru amsalihha, kemudian berlipat ganda satu kebaikan itu menjadi 10 kali lipat. Nah, di sini sederhana diberikan contoh. Misalu dzalik, contohnya al-qu'ud fil masjid, duduk di masjid. Fa'innahu ta'ah, duduk di masjid ketaatan. Wa yumkinu an yanwiya biha niyatin katsirah, dan memungkinkan bagi dia untuk meniatkan banyak niat dengan duduknya di masjid itu. Ya, jadi bisa saja orang sama-sama duduk di masjid, 2 orang. Tapi yang satu dia punya banyak niat dengan duduknya di masjid itu. Tapi yang satu ya cuma sekedar istirahat saja. Ya, duduknya sama, tetapi pahala yang dia dapatkan berbeda, yaitu ya, dengan duduk di masjid dia bisa meniatkan dengan banyak niat, ya, misalnya an yanwiya bidukhulihi intidhara shalah. Dia meniatkan dengan duduk di masjid itu menunggu sholat. Menunggu sholat itu adalah merupakan akan diganjar pahala tersendiri. Ya, kan ada hadisnya secara khusus, yaitu intidhar sholat ila sholat, menunggu sholat. Ya, dia pahalanya itu bahkan seperti sedang berada dalam sholat, menunggu sholat itu. Niatkan untuk menunggu sholat, dia di masjid itu nunggu sholat. Satu niatkan. Jadi bukan hanya sebentar mampirlah istirahat, itu capek. Ya, tapi nunggu sholat. Ya, kemudian juga hadirkan juga niat lain, yaitu i'tikaf. Niat, ya, duduk di sini i'tikaf. Ya, juga i'tikaf. Jadi bisa dikumpulkan niat-niat itu. Karena i'tikaf itu kan maknanya berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna i'tikaf. Ya, jadi dengan makna seperti itu, kapanpun kita berdiam diri di masjid, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu i'tikaf. Sehingga dengan niat i'tikaf diberikan pahala i'tikaf. Dengan menunggu sholat diberikan pahala
menunggu sholat. Wa kaful jawarih, dan menahan anggota badan. Ya, menahan anggota badan dari berbuat maksiat. Ya, karena di luar masjid kan bisa saja anggota badan ini pakai untuk maksiat. Gitu, kurmatan sebagainya. Ya, tangan bisa ngambil yang bukan haknya kan gitu. Jadi dengan diamnya di masjid berarti kita menahan anggota badan ya untuk berbuat maksiat. Itu juga ada pahala. Ya, fa innal i'tikafa kafun, sesungguhnya i'tikaf itu kafun, menahan seseorang dari berbagai maksiat. Wa min hadab usyawaghil syarifah anillahi ta'ala, ya, dan diantaranya juga adalah menghilangkan kesibukan yang bisa memalingkan dari Allah dengan cara ya dia berdiam diri di dalam masjid. Karena masjid ini rumah Allah. Berarti pikiran kita tertuju kepada zikir kepada Allah, kan? Mengingat Allah. Nah, maka dengan begitu ya berarti dia niatkan untuk pikirannya tidak sibuk dari hal-hal yang memalingkan dari Allah. Gitu ya. Karena kalau keluar masjid itu udah pikiran macam-macam gitu ya. Pikiran ini, pikiran itu, pikiran dunia. Ya kadang kalau orang pikiran dunia kan nggak ada habisnya, terus sehingga lupa kepada Allah, zikir kepada Allah. Dengan di masjid itu orang merasa beda hawanya kan, suasananya beda. Karena masjid ini rumah Allah, ya harus kita ingat kepada Allah. Ya tidak ingat kepada hal duniawi terus. Ya makanya diantaranya juga diam diri di masjid. Ya kita sekarang kan berdiam diri di masjid. Ini mudah sekali yang bisa kita amalkan. Ya niatkan kita menuntut ilmu, i'tikaf. Kalau menunggu sholat masih lama. Nanti keburu pulang. Nanti ya kalau udah dekat waktu sholat, saya menunggu sholat. Kadang-kadang kan orang sholat azan kan baru ke masjid, atau kadang telat masbuk. Memang ini suatu keistimewaan ya, kelebihan tersendiri orang yang bisa datang ke masjid sebelum azan, bahkan dia nunggu. Kan begitu kan jarang Pak ya, rata-rata seadan aja gitu. Kalau termasuk orang yang terdekat di masjid itu termasuk dia tuh bukan ingat aja, dia datang nunggu. Iya betul. Jadi memang mu'allaqun bil masajid itu ada keistimewaan tersendiri yang hatinya terikat dengan masjid, cinta masjid gitu ya, datang ke masjid. Ya walaupun ya bisa aja dia ada niat duniawinya karena ingin apa sambil ngecas atau gimana kan. Ke masjid. Ya. Jadi itulah yang disebut memperbanyak niat ya. Wa fahadza tariqu taksirin niyat. Faqis ala dzalika sa'iral ta'at. Maka bandingkan, analogikan, samakan dengan ini, dengan contoh ini berbagai ketaatan. Ya, berbagai ketaatan yang lain bisa kita hadirkan banyak niat supaya bisa banyak pahala yang didapatkan. Idma min ta'atin illa wa tahtamilu niyatun katsira, di mana tidak ada satu ketaatan pun kecuali di sana mengandung niat yang banyak. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yang mubah. Nah, mubah, hal yang mubah yang artinya mubah itu kan secara asal ya, mau dilakukan, mau ditinggalkan, itu tidak ada pahala, tidak ada dosa secara asal. Tetapi dia akan bisa mendatangkan pahala
dengan kita ada niat ya untuk ibadah, ya untuk ketaatan kepada Allah. Ya. Nah inilah kata beliau yang membedakan kita dengan hewan, dengan binatang. Ya karena makan sama-sama makan, binatang makan. Tidur sama-sama tidur. Menikah ya. Gitu. Sama-sama ya melahirkan keturunan dan sebagainya. Nah, tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niat. Ya, membedakan adalah niat. Makanya kan dalam hadis dalam hal berhubungan suami istri itu ada pahala kata Rasulullah. Ada pahala. Para sahabat berkairan, apakah itu ada pahala ya Rasulullah? Maka Rasulullah, bukankah kalau itu ya diletakkan pada sesuatu yang haram, ya berzina gitu kan dengan yang bukan yang halal, apakah itu ada dosa? Iya kata Rasul, kata sahabat. Dan begitu juga kalau kita letakkan pada yang halal, di situ ada pahala. Kenapa? Karena kita niat. Punya niat melahirkan keturunan yang soleh, bisa menjaga diri dari kemaksiatan. Ya, dari dalam hal-hal mubah itu bisa kita hadirkan banyak niat sehingga mengandung pahala. Kalau adil lah ya. Allah alam sudah jam 8.